Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 15 Agustus. Saya terus mengajak kita Bapak dan Ibu, kita ikutin terus pembacaan Alkitab kita. Mari kita terus bertemu di dalam firman Tuhan. Mari kita melangkah sesuai dengan tuntunan firman-Nya. Amin. Baik, sebelum kita lanjutkan, saudara kita mari berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini, hari yang baru bagi kami. Roh Kuduslah memberkati kami, biar kami melangkah dalam tuntunan firman-Mu, biar kami melangkah dalam arahan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya hari ini kami berkemenangan di dalam Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, tema firman Tuhan bagi kita pagi hari ini, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Saya bacakan dari kitab Roma pasal yang ke-14 ayat 17 dan juga ayat yang ke-20. Ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ayat yang ke-20, janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Kita melihat di sini, saudara, ada perbedaan pandangan, ada terjadi pertentangan di tengah gereja, ada pertentangan di tengah orang-orang percaya yang ada di Roma, sehingga Rasul Paulus harus meluruskan demi kesatuan tubuh Kristus. Ada pertentangan-pertentangan. Di antara pertentangan yang ada ini ada dua hal yang paling menonjol, yaitu mengenai makanan dan juga mengenai hari-hari tertentu. Bagi orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen ataupun Yahudi yang belum menjadi Kristen, ada makanan tertentu yang diharamkan oleh hukum Taurat. Dan ini sudah mendarah daging bagi orang Yahudi. Dan aturan itu adalah aturan yang diberikan oleh Allah sendiri kepada orang Yahudi. Sementara saudara, orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen, mereka tidak pernah mengenal aturan-aturan itu. Jadi mereka memakan apa saja dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan juga saudara, mengenai hari-hari tertentu, orang Yahudi diperintahkan oleh hukum Taurat, diperintahkan oleh Allah supaya mereka memperingati hari-hari besar seperti hari Paskah, hari Pentakosta, bulan baru, hari raya Pondok Daun. Orang Yahudi menganggap bahwa hari-hari ini hari-hari penting, dan hari-hari ini hari-hari yang berbeda dengan hari-hari yang lain. Dan kita melihat saudara, di ajaran orang-orang yang tidak mengenal atau bukan orang Yahudi, aturan itu tidak ada. Bagi mereka hari-hari itu semua sama saja. Hari-hari itu diberikan oleh Tuhan supaya kita memuliakan Tuhan, memakai hari-hari itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu saja. Hal inilah yang bisa memicu perpecahan di tengah gereja antara orang Yahudi yang percaya kepada Kristus dan juga orang non-Yahudi yang percaya kepada Kristus. Maka Paulus menegaskan saudara, ya, dalam renungan kita yang dikatakan kerajaan Allah bukan soal makanan, bukan soal minuman, tetapi juga jangan juga karena makanannya orang lain bisa tersandung. Ayat yang kelima dan ayat yang keenam dikatakan, yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Ayat yang keenam, siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan.
dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Jadi saudaraku, orang yang makan, misalnya makanan tertentu yang diharamkan, dia juga memakannya dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan orang yang tidak memakannya pun, dia tidak memakan karena menghormati Tuhan. Jadi sama saja kata Paulus, saudara. Tujuan kita bukan untuk mempertentangkan perbedaan itu. Makanya saudaraku, diajarkan kepada kita lewat renungan kita ini di ayat yang ke-19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Mari kita mengejar yang mendatangkan damai sejahtera. Mari kita mengejar yang berguna untuk saling membangun. Nah, inilah yang disampaikan oleh Paulus. Jangan kita membuat perbedaan ini untuk kita saling menyakiti, tetapi untuk saling membangun. Perbedaan itu kita gunakan untuk saling membangun. Yang kedua, saudara, di ayat yang ke-10 dikatakan, tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab itu kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Jadi saudaraku, jangan kita saling menghakimi, dikatakan saudara. Jangan saling menghina. Tetapi biarlah kita punya tujuan yang sama. Yaitu apa, saudara? Untuk membangun kerajaan Allah. Amin. Ingat saudara, bahwa kerajaan Allah itu berbicara kebenaran. Bagaimana kita membangun hidup benar di hadapan Tuhan. Dan masing-masing kita nanti akan diperhadapkan satu pengadilan. Bagaimana kita menghidupi kebenaran Allah. Dan juga saudara, kerajaan Allah berbicara damai sejahtera. Supaya damai sejahtera Allah ini senantiasa diam di hati kita. Jangan membiarkan diri kita kehilangan damai sejahtera. Nah, ini saudaraku yang digarisbawahi. Bahkan saudara, kerajaan Allah berbicara sukacita oleh Roh Kudus. Bukan sukacita yang berasal dari keberhasilan oleh dunia ini, saudaraku. Ya, tetapi sukacita oleh Roh Kudus. Nah, inilah saudaraku yang kita kejar. Nah, soal inilah kerajaan Allah berbicara, tetapi bukan soal makanan, dan juga bukan soal minuman, dan juga bukan soal hari-hari tertentu. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini, kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih buat renungan firman Tuhan yang boleh memberkati setiap kami. Biarlah Roh Kudus menolong kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.